Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk memberikan tutorial tentang jawaban contoh soal yang ada pada materi pertemuan kedua, Introduction to Conduction. Kali ini contoh soal terakhir tentang kondisi batas dan mula. Contoh tentang kondisi batas dan mula, terkadang juga disebut kondisi batas dan awal. Contoh 4 ini berguna dalam pemahaman menentukan temperatur sebagai fungsi posisi di dalam media dan sebagai fungsi waktu. Untuk memudahkan pemahaman, maka contoh perpindahan kalor satu dimensi digunakan lagi. Di sini ada informasi geometri, jenis material, dan asumsi perpindahan kalor, dua kondisi batas pada permukaan, kemudian ada kondisi awal temperatur di dalam media, dan temperatur lingkungan, dan ada arus listrik yang akan menjadi pembangkit kalor internal. Ada lagi yang masih kurang? Ya, yang ditanyakan di sini adalah Anda diminta persamaan diferensial dan kondisi batas dan mula yang dapat diselesaikan untuk menentukan temperatur sebagai fungsi posisi dan waktu di dalam batang tembaga tersebut. Penyelesaian, ya, apa yang diketahui? Ini ada batang tembaga, kondisi awal yang setimbang dengan pembuang kalor, kemudian secara tiba-tiba diberi tegangan listrik atau arus listrik, kemudian dimintakan persamaan diferensial dan kondisi batas dan awal yang diperlukan untuk menentukan temperatur sebagai fungsi posisi dan waktu di dalam batang. Skema data yang diperlukan untuk menyusun jawaban digambarkan di sini. Asumsi, ya. Asumsi yang digunakan untuk solusi ini meliputi perpindahan kalor dalam arah satu dimensi, ini berbasis pada geometri dari batang yang ada, kemudian pembangkitan panas volumetrik yang merata, kemudian sifat konstan yang ada. Analisis, kita menggunakan persamaan 219 yang ada di dalam buku teks untuk mendapatkan distribusi temperatur. Berdasarkan asumsi yang kita gunakan, maka persamaan 219 tersebut dapat disederhanakan lagi menjadi persamaan nomor 1 ini, yaitu turunan kedua dari temperatur terhadap X ditambah laju pembangkitan kalor volumetrik dibagi dengan konduktivitas termal material yang mana adalah sama dengan kebalikan difusi termal, dan dikalikan perubahan temperatur terhadap perubahan waktu, di mana temperatur ini adalah merupakan fungsi dari posisi dan waktu. Mengingat persamaan tersebut berupa persamaan diferensial order 2 terhadap koordinat ruang X dan order pertama terhadap waktu T, maka diperlukan dua syarat batas yang berkenaan dengan koordinat X, dan juga diperlukan satu syarat awal atau mula yang berkenaan dengan waktu T. Dua syarat batas untuk koordinat arah X meliputi pada bagian bawah yang ditahan dengan temperatur tetap sebesar T0, sehingga syarat batas dapat ditulis seperti pada persamaan 2, yaitu temperatur pada X sama dengan 0 adalah tetap sebesar T0 untuk sepanjang waktu. Pada bagian atas yang terkena konveksi, maka syarat batas untuk konveksi berlaku pada posisi X sama dengan L, ya, seperti yang ditulis pada persamaan 3, yaitu
Besarnya flak kalor pada permukaan atas sama dengan koefisien perpindahan kalor konveksi H dikalikan beda temperatur pada permukaan atas pada waktu tertentu dengan temperatur udara yang mengalir. Untuk kondisi awal, untuk temperatur yang didapat dari informasi bahwa pada saat awal sebelum arus listrik dialirkan, temperatur batang seluruhnya sama dengan T0, sehingga temperatur pada semua posisi pada saat waktu sama dengan 0 adalah sama dengan temperatur T0 dan ditulis dalam persamaan 4. Ya. Persamaan 1 sampai persamaan 4 akan dapat diselesaikan untuk mengetahui distribusi temperatur yang bervariasi terhadap waktu setelah dikenakan arus listrik. Jika T0 dan T udara, laju pembangkitan panas volumetrik, dan koefisien perpindahan panas konveksi H diketahui. Ya, topik ini akan dibahas lebih detail pada bab selanjutnya yang membahas perpindahan kalor konduksi transien baik satu dimensi maupun multidimensi. Nah, untuk catatan silahkan dibaca sendiri. Ini juga silahkan dibaca sendiri. Demikian juga yang ini ya, silahkan dibaca sendiri. Oke, terima kasih untuk mengikuti tutorial hingga bagian akhir. Ya, seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau saran, silahkan jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya di email surip.widodo@ac.id.